Sumur minyak terbakar selama 2 pekan. ...449 personil TNI pulang jaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Geliat industri film Indonesia meningkat. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kebakaran sumur minyak mentah ilegal yang berada di sekitar Sungai Parung di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin baru bisa dipadamkan selama 2 pekan. Api berhasil dipadamkan pada Senin kemarin setelah terbakar pada 28 Juni lalu. Sumur minyak mentah ilegal di Desa Sri Gunggung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, yang sempat memicu pencemaran sungai pada 21 Juni, kemudian terbakar pada 28 Juni. Saat ledakan terjadi, warga sedang mengambil minyak di aliran sungai, tiba-tiba sumur ilegal meledak dan kobaran api membesar. Api baru bisa dipadamkan pada Sabtu 6 Juli kemarin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban tewas, yakni Dedi, 31 tahun, warga Sukananti, Alexander, 45 tahun, Ujang, 70 tahun, Hatta, 42 tahun yang terdampar di pinggir Sungai Dawas. Sementara itu, petugas terus melakukan pengecekan ke lokasi bersama dengan Forkopimda serta pejabat Bupati Musi Banyuasin dan Sekda agar upaya penutupan di lokasi bisa berjalan maksimal serta melibatkan SKK Migas dan KKS. Forkopimda sudah meninjau lokasi legal drilling yang beberapa hari ini jadi masalah. Kemarin sempat meluying masuk ke Sungai Dawas dan terjadi kebakaran juga kemarin sore. Sudah kita tinjau dan kita berupaya untuk menanggulangi bersama-sama dengan SKK Migas dan Pertamina untuk memadamkan api dan juga mengatasi pencemaran lingkungannya. Dari Pertamina akan turun, mulai besok kita sudah mengeluarkan alat semua untuk agar ini tidak melebar kemana-mana. Dari Musi Banyuasin, Edi Lesari, iNews melaporkan. Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menetapkan pemilik sumur terbakar di Musi Banyuasin sebagai tersangka. Tersangka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, termasuk peristiwa kebakaran sumur minyak. Dari video drone memperlihatkan semburan api dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin sejak 28 Juni kemarin. Berselang sepekan, semburan minyak terjadi kebakaran, 4 korban meninggal dunia, yakni Bodi alias Dedi, 31 tahun, warga Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Luka bakar sebesar 95%. Alexander, 32 tahun, warga Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian Ujang, 68 tahun, warga Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Hatta alias Atta, 45 tahun, warga Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan 4 warga korban luka bakar, yakni Agus Mahendra, 24 tahun, warga Sungai Lilin, luka bakar 57%. Eki Winata, perempuan berusia 23 tahun, warga Desa Pinang Banjar, Sungai Lilin, luka bakar 73%. Kemudian Beni Saputra, 36 tahun, Desa Kalidati, Kalirejo, Lampung Tengah, dengan luka bakar 35%. Dan Herman Dedi, 48 tahun, warga Sungai Lilin, luka bakar 60%. Polisi menetapkan 2 orang tersangka, yakni TM dan AF. Dan membuka Polsek Sungai Lilin telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka
Kami ulangi, 2 tersangka dengan inisial TM. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda melibatkan SKK Migas dan K3S di lingkungan SKK Migas dan BPPD, kemudian dari Pemda, dari PPP dan juga Basarnas untuk melaksanakan kegiatan mitigasi, yaitu pembersihan sungai yang teknisnya dilaksanakan oleh SKK Migas dan K3S, yaitu dengan istilah oil boom. Api berhasil dipadamkan tertanggal 6 Juli kemarin. Kini pemerintah daerah setempat terus melakukan pemulihan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian itu dengan melakukan pembersihan sungai. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengunjungi dan memberikan tali kasih kepada keluarga korban meninggal dunia akibat tertembak senjata api anggota DPRD di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih, Surabaya. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit bersama dengan rombongan mengunjungi sekaligus memberikan tali asih kepada keluarga korban meninggal akibat tertembak senjata api anggota DPRD. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dialami oleh korban. Diketahui korban bernama Salam meninggalkan seorang istri dan 1 anak yang tinggal di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih, Surabaya. Korban meninggal akibat tertembak peluru nyasar dari senpi anggota DPRD setempat saat resepsi pernikahan pada Sabtu kemarin. Akibat peristiwa itu, korban meninggal karena luka bagian kepala menembus pelipis mata. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit menyampaikan pelaku berinisial MSM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas kepolisian dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kapolres menambahkan pihaknya akan mengirim petugas unit perlindungan anak untuk memulihkan trauma kepada istri dan anak korban. Mendatangi TKP, tepatnya mendatangi rumah korban. Yang pertama tujuannya untuk menyampaikan bela sungkawa, yang kedua memberikan bantuan dari kami, dari Polres pada warga kami yang kena musibah. Jadi sepintas kita dengarkan memang ada pro kontra di pihak keluarga, ada yang menghendaki selesai dengan baik, tapi sebagian juga menghendaki penegakan hukum. Tapi yang jelas kami dari kepolisian akan memproses kejadian ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 449 personil TNI pulang jaga perbatasan Indonesia Papua Nugini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
Pemirsa, setelah menjalani tugas selama 16 bulan di perbatasan Indonesia Papua Nugini, sebanyak 449 personil Kodam 2 Sriwijaya Yonif 200 Bakti Negara kembali ke kota Palembang. Selanjutnya, para personil diberi waktu cuti selama 16 hari oleh Pangdam 2 Sriwijaya. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Naudi Nurdika menyambut 449 personil Yonif 200 Bakti Negara yang tiba di Pelabuhan Bom Baru Palembang. Dalam penyambutan yang sederhana, Pangdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada personil Yonif 200 Bakti Negara yang telah melakukan tugas perbatasan di Indonesia Papua Nugini selama 16 bulan. Maijen TNI Naudi Nurdika menyampaikan pada Rabu pagi jika tugas yang dijalani oleh para personil Yonif 200 Bakti Negara tidak ringan sehingga bisa dijadikan pengalaman yang berarti dan motivasi ke depan dalam menjalani tugas. Sebagai pengalaman yang sangat berharga bahwa penugasan daerah operasi masuk ke perbatasan itu merupakan tugas negara yang tidak ringan karena menjaga perbatasan, sehingga pengalaman ini agar dijadikan sebagai motivasi, sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk penugasan atau evaluasi penugasan di kemudian hari. Selama menjalani tugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini, para personil Yonif 200 Bakti Negara melakukan tugas pengamanan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah, seperti memberikan pelayanan kesehatan dan juga mengajar. Di antaranya tadi sudah disebutkan kesehatan, kemudian mengajar, kemudian ketahanan pangan, semua program-program pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita laksanakan, kita bantu pemerintah. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Pernah nggak kontak sama OPM atau gimana? Sementara ini kita tidak pernah kontak karena untuk wilayah Papua ini sebenarnya tidak bisa diprediksi, bisa saja. Selanjutnya, para personil Yonif 200 Bakti Negara diberi waktu istirahat selama 16 hari karena sebelumnya para personil Yonif 200 Bakti Negara ini mendapatkan tambahan tugas selama 4 bulan di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 mendatang, petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih Kota Pagar Alam didampingi oleh tim monitoring KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan coklit kampung tertinggi di wilayah Sumatera Selatan. Guna memastikan semua warga Kota Pagar Alam yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang, petugas Pantarlih bersama dengan tim monitoring KPU Sumsel diwakili PLT Sekretaris Eko Iswantoro, didampingi oleh Ketua KPU Pagar Alam Ibrahim Putra bersama dengan jajaran anggota KPU Pagar Alam mendata pemilih pada 9 Juli 2024 di Dusun Kampung 4, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Pendataan pemilih yang berada di kaki Gunung Dempo merupakan kampung tertinggi di Sumatera Selatan dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Dari pendataan yang dilakukan oleh petugas, saat ini pendataan di 5 kecamatan dari 35 kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam sudah 100% dilakukan, baik pendataan pemilih tetap maupun pemilih pemula. PLT Sekretaris KPU Sumsel Eko Iswantoro mengatakan pada tahapan Pilkada Serentak 2024 nanti dengan pemutakhiran data petugas Pantarlih untuk mencocokkan data warga betul-betul akurat untuk mendapatkan basis data pemilih. Dalam sosialisasi dan pencocokan data masyarakat yang terjauh maupun tempat tersulit harus dijangkau. Di Kota Pagar Alam, teman-teman KPU Kota Pagar Alam, Pak Ketua dan jajaran sekretariat juga sudah menyelesaikan dengan sinergi dengan petugas Pantarlih menyelesaikan sudah 100% ya. Sudah 100% data yang kita peroleh. Gitu. Jangan sampai tertinggal sosialisasi, pencocokan dan coklit ini di pemutaran data ini masyarakat yang terluar, terjauh dan tersulit harus kita jangkau. Di puncak ini nanti kita harapkan juga pemilih bisa berbondong-bondong melaksanakan pemungutan suara di tanggal 27 November. Alhamdulillah kita di Kota Pagar Alam mencoklitan pada pertanggal 9
Kemarin alhamdulillah sudah mencapai 100% untuk seluruh wilayah Kota Pagar Alam di 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Jadi kami harapkan dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Paktarli yang sudah berusaha berupaya sekuat tenaga demi mensukseskan pendataan pemutahiran data di Kota Pagar Alam. Dengan mendatangi tempat tertinggi di Sumatera Selatan, diharapkan petugas Pantarlih dapat menjangkau seluruh pemilih, baik tempat tersulit maupun terjauh di Kota Pagar Alam, sehingga partisipasi masyarakat lebih meningkat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, terbukti membobol mesin ATM milik Bank Sumsel Bubble dengan barang bukti uang senilai 30 juta rupiah. Vladimir Kasarski, warga negara Rusia, divonis hukuman 1 tahun penjara. Pasca diringkus, polisi melakukan pengerusakan pembobolan mesin ATM milik Bank Sumsel Bubble. Seorang warga negara Rusia, Vladimir Kasarski, didampingi penerjemah bahasa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang pada Senin sore. Terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan percobaan pencurian uang di mesin ATM di Jalan Bambang Utoyo dengan barang bukti uang sebesar 30 juta rupiah. Terbukti melanggar pasal 363 ayat 1, 4, dan 5, junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan vonis terhadap terdakwa Vladimir Sakarski hukuman 1 tahun kurungan penjara, menyita handphone dan laptop sebagai barang bukti kejahatan. Penerjemah bahasa terdakwa Vladimir Sakarski menyatakan terdakwa kedua kalinya berurusan hukum di Indonesia, pertama di Jakarta dan kedua ini di Kota Palembang. Pembobolan ATM di Bank Sumsel Bubble dan yang itu sudah 30 juta, tapi ketahuan sama penjaga malam di sana dan dia sempat kabur tapi ketangkep. Ini yang pertama kali dia ketangkep atau sudah pernah? Kalau untuk kasusnya, ini kasus yang kedua dia masuk penjara. Oh, di Indonesia ini? Iya, di Indonesia. Sebelumnya di mana? Di Jakarta. Sama kasusnya? Kurang tahu kalau itu. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. Lihat informasi film Indonesia meningkat. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Sumatera Selatan, terkhusus kuliner, sering terhambat karena tidak ada sertifikasi standar nasional Indonesia. Hambatannya mulai dari kurangnya informasi tentang proses pengurus SNI, biaya yang mahal, hingga apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi SNI. Keresahan UMKM di Palembang akhirnya bisa terjawab dengan layanan dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI Palembang di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala BSPJI Palembang, Samdian, mengakui banyak UMKM dan pengusaha besar di Sumsel yang belum mengetahui layanan sertifikasi SNI BSPJI Palembang. Bahkan banyak yang menggunakan konsultan dari Pulau Jawa untuk mengurusnya dengan harga yang sangat tinggi.
Padahal semua industri, baik kecil, menengah, dan besar, bisa mengurus sertifikasi SNI di BSPJI Palembang dengan harga yang relatif murah. Apalagi untuk UMKM lokal di Sumsel, pihaknya memberikan potongan harga sebesar 25%. Tahun ini, BSPJI Palembang membuka layanan sertifikasi SNI untuk kuliner pempek Palembang. Namun sebelumnya, banyak UMKM Sumsel yang mengurus SNI di BSPJI Palembang, mulai dari kopi khas Sumsel, industri gula merah, dan industri lainnya. Dengan UMKM, kita melakukan pembinaan dengan UMKM. Jadi ada beberapa UMKM yang kita lakukan pembinaan, kita bina teknologi prosesnya, produknya bisa menghasilkan produk yang bermutu, artinya yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Itu pembinaannya di teknologi proses dan penerapan sistem mutu, sehingga UMKM bisa menghasilkan produk yang sesuai standar. Dan nanti kalau ada kesempatan, produknya akan kita lakukan sertifikasi SNI. Saat melakukan pengajuan sertifikasi SNI, pelaku UMKM di Sumsel akan mendapatkan pendampingan, pendalaman sistem UMKM, survei, pemetaan masalah, dan mencari solusi agar UMKM di Sumsel bisa naik kelas. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Industri perfilman di Indonesia tengah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Produksi film Indonesia banyak disukai masyarakat di atas produksi film impor. Terima kasih. Lembaga Sensor Film Indonesia melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang melibatkan sejumlah komponen masyarakat, baik instansi, mahasiswa, maupun kalangan komunitas dan jurnalis pada Kamis siang. Pentingnya sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri untuk memfilterisasi siaran-siaran ataupun tontonan yang disajikan kepada masyarakat didasarkan klaster usia masyarakat Indonesia, sehingga siaran-siaran yang disajikan dapat memberikan edukasi dan tidak menimbulkan dampak persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data Lembaga Sensor Film Indonesia, saat ini industri perfilman di Indonesia tengah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Produksi film Indonesia banyak disukai masyarakat di atas produksi film impor. Bahkan jumlah penonton film nasional berada di atas view film asing yang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film Indonesia kita itu sudah mulai disukai oleh masyarakat Indonesia, bahkan di atas film impor. Dulu kan kita berpikir paling banyak penontonnya itu film impor lah. Sekarang film nasional kita ada yang mendapatkan 10 juta penonton. Bahkan ada satu film nasional yang diadu, maksudnya main bareng dengan film asing, perolehannya banyak. Artinya sekarang film nasional sudah sangat menjanjikan. Adanya sensor mandiri ini untuk menjaga dan mengingatkan masyarakat dan seluruh stakeholder bahwa pentingnya budaya sensor mandiri dan untuk melihat tayangan, baik itu tayangan TV maupun juga OTT ataupun sosial media. Karena kan perkembangan digital ini sangat pesat dan kami juga mendorong supaya adanya level playing field yang adil bagi seluruh pelaku di industri penyiaran ini. Lembaga Sensor Film pun telah melakukan kampanye sosialisasi Gerakan Sensor Mandiri sehingga batasan-batasan usia masyarakat dalam menikmati hasil produksi perfilman dapat disesuaikan usia penonton dan selera penonton. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.